Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Daryanto Saputra dengan 3 digit NIM terakhir saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, yang pertama ada L atau full load current. Ada yaitu pengertiannya yaitu arus nominal motor listrik ketika motor bekerja pada daya penuhnya. Nilai ini menunjukkan seberapa besar arus yang ditarik motor dalam kondisi normal. Tujuan perhitungannya adalah agar kita dapat menentukan ukuran MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay yang tepat supaya tidak overheat, tidak trip berulang, dan aman secara sistem. Nah, contoh kasus di sini ada misalkan kita memiliki motor 3 fase dengan spesifikasi dayanya 7,5 kW, terus tegangan 380 volt, dan faktor daya cos 0,8, efisien 0,9. Terus kita gunakan data ini untuk seluruh langkah. Nih, langkah-langkah perhitungannya yang bisa dilihat. Langkah 1, ambil data dari nameplate motor. Terus langkah kedua yaitu menggunakan rumus P IFL sama dengan P per akar 3 kali V kali cos kali N itu. Terus langkah ketiga masukkan nilai. Terus langkah keempat pembuatan hasil. Tuh. Selanjutnya itu sizing komponen. Nah, sizing komponen itu ada 4. Nah, di sini ada pemilihan MCB yang pertama, yaitu fungsi utama MCB adalah melindungi sistem dari arus lebih dan hubung singkat. Saat arus melewati batas aman, MCB otomatis memutus arus. Nah, jadi MCB itu udah ada otomatisnya, teman-teman. Misal nanti ada hubung singkat itu bisa trip sendiri tanpa kita tekan atau gimana-gimana. Nah, bisa dilihat langkah-langkah untuk mengambil nilai-nilainya seperti itu, rumus-rumusnya. Terus catatan jika motor besar gunakan MCCB, pilih tipe C atau D agar tahan terhadap lonjakan arus start motor. Contoh nyata untuk motor pompa 7,5 kW dengan arus 16 ampere digunakan MCB Schneider 3P 20 ampere tipe D agar tidak trip saat motor pertama kali dihidupkan. Nah, yang kedua yaitu pemilihan kabel. Nah, kabel di sini berfungsi untuk menghantarkan arus dari panel ke motor. Ukurannya harus cukup besar agar tidak panas berlebih dan tidak menyebabkan rugi tegangan. Nah, langkah-langkahnya itu cocokkan arus nominal dengan kabel capacity kabel, terus 2,5 mm 18 sampai 20 ampere untuk 4 mm yaitu 25 sampai 28 ampere. Terus yang kedua, jika jarak kabel kurang dari 20 meter gunakan 2,5 mm. Terus jika lebih dari 20 meter naikkan ke 4 mm. Contoh nyata itu motor 7,5 kW dipasang 10 meter dari panel menggunakan kabel NYY 3 kali 2,5 mm. Terus jika jarak 30 meter gunakan kabel NYY 3 kali 4 mm agar drop tegangan tidak lebih dari 5%. Nah, yang ketiga itu pemilihan kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke motor. Nah, di sini gunakan tipe AC3 karena motor termasuk beban induktif. Langkah-langkahnya bisa dilihat. Hitung arus kontaktornya, pilih kontaktor dengan rating, pastikan tegangan coil sesuai dengan sistem kontrol. Contoh nyatanya, gunakan kontrol Schneider LC1 D18 dengan coil 220 volt AC untuk motor 7,5 kW. Nah, yang keempat yaitu pemilihan overload relay. Nah,
Overload relay ini melindungi motor dari beban lebih jangka panjang. Ketika arus berlebih terus-menerus, OLR akan memutus rangkaian kontrol dengan menghentikan motor. Langkah-langkahnya itu setting arus OLR, terus ya bisa dilihat seperti pilihan OLR dengan range, pasang OLR setelah kontraktor yang sebelum motor. Sizing komponen untuk rangkaian start delta. Rangkaian start delta digunakan agar arus start motor berkurang hingga sekitar 58% dari arus nominal. Prinsipnya, motor saat starting disambungkan setelah berputar penuh baru diubah ke delta untuk kecepatan nominal. Langkah sizingnya, 1. Hitung arus nominal motor, misalnya motor 11 kW, 1 FL sama dengan 21 ampere. Terus yang kedua, tentukan rating tiap kontaktor. Kontaktor utama 21 ampere, kontaktor delta 21 ampere, kontaktor start 0,58 kali 21 sama dengan 12 ampere. Terus overload relaynya diset sesuai IFL 20 sampai 22 ampere, terus MCB 25 sampai 32 ampere. Terus 5, kabel utama dan delta 4 mm, kabel start 2,5 mm. Contohnya itu motor blower 11 kW, MCB 32 ampere, kontaktor LC25, SC1D12, overloadnya 20 sampai 25 ampere, kabel utama 4 mm sampai kabel startnya 2,5 mm. Nah, selanjutnya itu cheat sheet untuk sizing. Nah, cheat sheet adalah panduan cepat pilihan komponen berdasarkan daya motor. Dengan tabel ini, teknisi dapat langsung menentukan ukuran tanpa menghitung manual setiap kali. Langkah-langkah menggunakan cheat sheet. Apa? Gocap nih. Bangsat. Nih. Tapi stack video. Iya, buruan ah. Anjing. Bangsat. Itu desa itu. Dari mana? Mana? Dari mana? Dari sama. Aduh, mana? Nah, selanjutnya itu ada cheat sheet untuk sizing. Nah, cheat sheet adalah panduan cepat pemilihan komponen berdasarkan daya motor. Dengan tabel ini, teknisi dapat langsung menentukan ukuran tanpa menghitung manual setiap kali. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi daya motor. Terus cari daya motor pada tabel cheat sheet, terus baca kolom arus, terus gunakan baris yang sama untuk mengetahui ukuran dari kabel penghantar, MCB atau MCCB, kontaktor atau overload relay. Yang kelima, sesuaikan kondisi lapangan. Yang keenam yaitu verifikasi ulang dengan hasil perhitungan LL. Pastikan nilai dari tabel masih sesuai dengan kondisi aktual motor. Nah, ini ada tabel cheat sheet-nya seperti itu. Nah, contoh penggunaannya ada motor 7,5 kW. Terus kita melihat tabel, terus arusnya yaitu 16 ampere, terus rekomendasinya yaitu MCB 20 ampere, kabel 2,5 mm, kontaktor 18 ampere, overload relay 12 sampai 18 ampere. Terus karena jarak kabel 25 meter, naikkan ke 4 mm, Terus 4, hasil akhirnya MCB 20 ampere, kabel 4 mm, kontaktor LC1D18, output relaynya pakai LR2D18 diset ke 15 ampere. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, pertama yaitu ambil data motor P cos N, terus hitung LFL, terus tentukan MCB, pilih kabel sesuai arus dan jarak, pilih kontaktor tipe AC3, setting overload relay. Jika start delta, sesuaikan ukuran kontaktor dan kabel masing-masing. Gunakan cheat sheet sizing untuk verifikasi cepat. Dengan langkah ini, sistem kontrol motor menjadi aman terhadap beban lebih.
terus efisien dan tidak boros daya, terus komponen awet dan mudah dirawat, terus sesuai standar industri. Mungkin cukup PPT dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.